Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda, edisi 9 September 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polres Gresik, Polda Jatim mengungkap kasus curanmor yang terjadi di wilayah Gresik. 2 pelaku berhasil diamankan unit Resmob Satreskrim Polres Gresik. Unit PPA Polres Barito Timur menggelar kampanye Rise and Speak SMA N1 Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur. Dalam upaya membentuk karakter generasi muda, Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya menggelar upacara bendera bersama siswa dan guru di SDN Bina Dapa. Di informasi pertama, pemirsa, dalam rangka membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara, Satlantas Polresta Balong Polda Kalimantan Selatan meresmikan kampung tertib lalu lintas di perumahan Bougainville Permai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Program ini bertujuan menjadikan kawasan pemukiman sebagai ruang edukatif yang mengajarkan budaya tertib berlalu lintas sejak dini. Dengan menampilkan rambu-rambu, marka jalan, dan fasilitas penunjang lainnya yang menyerupai kondisi lalu lintas sesungguhnya. Ibtu Oki Hermawan, Kasat Lantas Polresta Balong menegaskan bahwa jajaran Polresta Balong hadirkan kampung tertib lalu lintas ini sebagai media pembelajaran bagi masyarakat, terutama anak-anak, agar sejak dini memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas. Harapannya, ini menjadi budaya yang tertanam di lingkungan tempat tinggal. Kehadiran kampung tertib ini juga menjadi bagian dari strategi preventif untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Tabalong. Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo, menegaskan bahwa ini bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang membentuk karakter masyarakat yang sadar hukum dan disiplin berlalu lintas. Masyarakat Bougainville Permai menyambut positif program ini dan berharap dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Tabalong dan sekitarnya. Humas Polres Tabalong, Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam upaya menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas, jajaran Satlantas Polres Tabalong Polda Kalimantan Selatan meresmikan program Kampung Tertib Lalu Lintas. Berlokasi di perumahan Bougainville Permai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Kampung ini dirancang sebagai sarana edukatif untuk menanamkan budaya tertib lalu lintas sejak dini. Dan kita akan berbincang bersama dengan Kasat Lantas Polres Tabalong Polda Kalimantan Selatan, Ibtu Oki Hermawan. Selamat sore Pak Oki. Selamat sore Mas. Baik, apa latar belakang dibentuknya kampung tertib lalu lintas di Kabupaten Tabalong ini Pak? Baik, jadi latar belakang dibentuknya kampung tertib lalu lintas. Kampung tertib lalu lintas dibentuk sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Kemudian yang pertama latar belakangnya adalah meningkatnya masalah lalu lintas. Karena permasalahan lalu lintas semakin kompleks seiring perkembangan waktu seperti kemacetan, pelanggaran lalu lintas, dan kecelakaan. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat, kemudian terkait dengan peran polisi sangat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas. Kemudian juga upaya preventif dan pembangunan budaya lalu lintas itu tersendiri, di mana tertib berlalu lintas adalah cermin dari suatu daerah ataupun budaya bangsa. Dan apa saja fasilitas edukatif yang disiapkan di kampung ini Pak? Untuk fasilitas yang kami siapkan yaitu yang pertama ada ruang baca. Kami menyediakan informasi dan pengetahuan tentang lalu lintas, peraturan dan keselamatan.
Kemudian pelatihan untuk anak-anak, kami membentuk polisi cilik atau pocil untuk mengenalkan budaya tertib lalu lintas sejak dini. Selanjutnya juga kami membuat pelatihan untuk Linmas, perlindungan masyarakat tentang pengaturan lalu lintas untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan utamanya bagi masyarakat dalam mengelola lalu lintas. Kemudian juga di tempat tersebut kami menyediakan ruang berdialog atau tempat bermain untuk fasilitas berdiskusi, bermain yang terkait dengan edukasi lalu lintas. Yang terakhir juga kami membuat ruang publik di mana ruangan tersebut memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar tentang fasilitas keselamatan berupa rambu-rambu lintas, dan tujuannya adalah dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut, kampung tertib lalu lintas ini dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang lalu lintas serta membentuk budaya tertib lalu lintas yang baik. Dapat diceritakan bagaimana pendekatan edukasi dilakukan khususnya kepada anak-anak dan keluarga, Pak? Untuk pendekatannya di kampung tertib lalu lintas ini kami mengedukasi sejak dini, yaitu mengajarkan anak-anak tentang keselamatan lalu lintas sejak usia dini untuk membentuk kesadaran mereka, kebiasaan yang baik, misalnya edukasi tentang tertib lalu lintas terkait dengan siswa TK SD melalui program Sahabat Anak. Kemudian ada juga pembelajaran interaktif menggunakan metode pelajaran interaktif seperti permainan, video, dan simulasi untuk membuat anak-anak lebih tertarik dalam memahami materi keselamatan lalu lintas. Kegiatan ini juga kami melibatkan orang tua dalam proses pendidikan keselamatan untuk tujuannya memastikan bahwa anak-anak dapat mempraktekkan apa yang telah dipelajari di rumah. Kemudian juga ada fasilitas edukatif terkait dengan lukisan mural, ada rambu lalu lintas dan ornamen sepeda motor sebagai pengingat berhati-hati dalam berkendara. Yang kemudian juga kelima, gotong royong masyarakat, mengajak masyarakat untuk membangun, memelihara kampung tertib lalu lintas seperti yang kami laksanakan di Komplek Bougainville saat ini. Jadi masyarakat sendiri ikut berperan dan juga nanti dapat menyebarkan ke tetangga, keluarga, dan jiran lainnya tentang kesadaran tertib lalu lintas. Kemudian juga di sekitaran kampung tertib lalu lintas ini juga kami memasang CCTV di sekitaran untuk memantau dan meningkatkan keamanan masyarakat. Selanjutnya apa target jangka panjang dari program Kampung Tertib Lalu Lintas ini, Pak? Target jangka panjangnya yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan lalu lintas. Yang kedua mengurangi angka kecelakaan dan fatalitas kecelakaan. Kemudian yang ketiga meningkatkan kedisiplinan dan bisa menjadi contoh bagi masyarakat lainnya. Yang kelima meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib. Apa makna strategis dari program ini dalam upaya menekan angka kecelakaan di wilayah Tabalong, Pak? Maknanya adalah kampung tertib lalu lintas memberikan andil dalam edukasi di masyarakat ya, bahwa dari kampung tertib lalu lintas inilah berasal masyarakat yang telah sadar tentang pentingnya tertib berlalu lintas, sehingga nantinya diharapkan pada saat berkendara di jalan raya sudah terbiasa dengan budaya tertib lalu lintas yang dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas kecelakaan. Apakah program ini memberikan dampak positif terhadap anak-anak dan lingkungan sekitar, Pak? Untuk program ini tentu sangat memberikan dampak positif ya kepada anak-anak dan lingkungan sekitar, dikarenakan anak-anak serta lingkungan sekitar memiliki kesadaran serta pengetahuan tentang lalu lintas dan peraturan lalu lintas jalan raya. Anak-anak pun memiliki kebiasaan budaya tertib berlalu lintas. Apa harapan Bapak ke depan terhadap keberlangsungan program ini, Pak?
Harapan saya ke depan terhadap program ini bisa menjadi contoh kampung-kampung lain di wilayah Kabupaten Tabalong khususnya, sehingga seluruh masyarakat di Kabupaten Tabalong sendiri sadar akan tertib lalu lintas yang akan menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tabalong. Dan yang terakhir, apa pesan untuk pemirsa Polri TV, Pak? Pesan kami untuk pemirsa Polri TV bisa ikut andil dalam kampanye keselamatan berlalu lintas dan bisa juga menjadi pelopor keselamatan lalu lintas. Kemudian juga bisa membentuk kampung-kampung tertib lalu lintas di daerahnya dengan petunjuk ataupun arahan dari petugasnya dan stakeholder lainnya. Dan yang diharapkan juga dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas yang kami sampaikan tadi. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel TV Polri. Baik, terima kasih Ibtu Oki Hermawan telah bergabung bersama kami di Polri TV dan salam presisi, Pak. Salam presisi. Terima kasih. Kita balik informasi lainnya, pemirsa Polres Gresik Polda Jatim mengungkap kasus curanmor yang terjadi di wilayah Gresik. 2 pelaku berhasil diamankan unit Resmob Satreskrim Polres Gresik. Unit Resmob Satreskrim Polres Gresik kembali berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan motor atau curanmor. Kali ini 2 pelaku berhasil diringkus. Kedua pelaku adalah Herman, 52 tahun, warga Kecamatan Trowulan Mojokerto, dan Mohtafi Mohtar, 36 tahun, warga Benowo, Kota Surabaya. Keduanya diamankan setelah mencuri Honda Beat Street milik Yanis, 33 tahun, saat terparkir di teras rumah korban di Desa Sidojangkung, Kecamatan Menganti, Gresik. Motor dalam kondisi terkunci stang, namun kunci ditinggal di meja ruang tamu. Di bagasi motor juga terdapat dompet, ponsel, uang tunai, dan perhiasan emas. Total kerugian ditaksir 27,5 juta rupiah. Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik Ibda Andih Muh Ashraf menegaskan, korban sempat mendengar suara motor dinyalakan saat berada di kamar mandi, lalu melihat motornya dibawa kabur 2 orang tak dikenal. Polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap Herman di kawasan Tandes, Surabaya, kemudian Mohtafi yang diamankan di Benowo, Surabaya. Dari hasil pemeriksaan terungkap keduanya sudah 3 kali melakukan pencurian serupa di Gresik dan Surabaya. Motifnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bersenang-senang. Dari Humas Polres Gresik Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.